Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Herunisa dengan NIM J1B023102 dari kelas EP3. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil salah satu proyek mata kuliah Energi dan Listrik Pertanian dengan judul Perencanaan Sistem PLTS Off-Grid untuk Pertanian atau Perkebunan. Di sini kami memilih salah satu komoditas yaitu jagung. Nah, seperti yang kita ketahui, jagung merupakan komoditas penting di Indonesia sebagai bahan pangan, pakan maupun bahan industri dengan produksi terus meningkat seiring tingginya permintaan. Namun, proses pasca panen dan budidaya masih memiliki kendala seperti pemipilan sering dilakukan secara manual atau menggunakan bahan bakar fosil atau listrik yang dengan jaringan yang mahal. Tidak selalu tersedia di daerah terpencil, serta kurangnya efisien. Peningkatan produksi juga menuntut kebutuhan energi yang lebih besar dan efisien. Nah, cara untuk mengatasi kendala tersebut, sistem PLTS off-grid menjadi salah satu solusi tepat karena dapat menyediakan energi mandiri untuk kebutuhan irigasi dan peralatan pertanian, menurunkan biaya operasional, menjaga ketersediaan air tanaman, serta mendukung pertanian berkelanjutan di lokasi yang tidak terjangkau jaringan listrik. Di sini ada 4 tujuan perencanaannya. Yang pertama, menentukan kebutuhan energi listrik. Yang kedua, menganalisis potensi energi surya lokasi. Yang ketiga, merancang sistem PLTS off-grid yang sesuai. Dan keempat, menentukan spesifikasi komponen utama. Di sini dapat kalian lihat gambar peta yang kita ambil dari Global Solar Atlas, yang dimana komoditas yang kita ambil yaitu jagung berlokasi di Peringgabaya dengan luas lahan 10 ara dan ketinggiannya mencapai 500 mdpl. Adapun yang dapat kita ketahui data dari Global Solar Atlas itu terdapat latitude, longitude, GHI per tahunnya, GHI per harinya, DNI per tahun, PP out per tahun, dan PP out per hari. Adapun data yang diketahui juga yaitu sudut kemiringan dan arah panel. Titel optimum tahunannya sekitar 14 derajat. Terus arah panelnya kita memilih arahnya ke utara, di mana penangkapan radiasi mataharinya itu maksimal. Adapun analisis kebutuhan energi, yang dimana membutuhkan 5 beban. Yang pertama, pompa air dengan daya 5.500 watt. Jumlah yang dibutuhkan 1 unit. Lama operasinya 6 jam. Energi harian yang dihasilkan 33.000 Wh. Yang kedua, spare elektrik dengan daya 286 watt. Jumlah yang dibutuhkan 1 unit. Lama operasi 1,5 jam. Energi yang dihasilkan 429 Wh. Yang ketiga, baterai lithium 12 volt dengan daya 240 watt. Jumlah yang dibutuhkan 1 unit. Lama operasi penggunaan 4 jam. Energi yang dihasilkan 960 Wh. Yang keempat, SCC dengan daya 390 watt. Jumlah yang dibutuhkan 1 unit. Lama operasi 5 jam. Energi yang dihasilkan 1950 Wh. Yang kelima, lampu dengan daya 40 watt. Jumlah yang digunakan 2 unit. Lama operasinya mencapai 12 jam. Energi yang dihasilkan 480 Wh per hari. Selanjutnya kita melakukan perancangan panel surya. Energi harian yang dibutuhkan 36.819 Wh.
PSH-nya 5,2 jam per hari, efisiensi sistemnya 1,2%, kapasitas PV minimumnya 162, kapasitas PV terpilihnya 203. Selanjutnya spesifikasi dan jumlahnya. Daya maksimal yang dihasilkan 1420 watt power, tegangannya 100 volt, arusnya 14,2 ampere, dan jumlah panel yang digunakan sebanyak 2 unit. Perancangan baterai, energi hariannya 960 watt hour, hari otonominya 3 hari, DOD-nya 50%, tegangan sistemnya 13,6 volt, kapasitas minimumnya 823,62 ampere hour, kapasitas terpilihnya 824 ampere hour. Spesifikasinya, jenis baterai yang kami gunakan yaitu lithium, tegangannya 13,6 volt, jumlah yang kita butuhkan 1 unit. Selanjutnya perancangan SCC kabel dan proteksi. Yang pertama, SCC, arus maksimal array-nya 120 ampere, faktor keamanannya 1,25%, arus minimumnya 20 ampere, tipenya PWM, modelnya ML2430 dengan tegangan 12 volt 120 ampere. Kabel dan proteksi. Kabel yang kita butuhkan 3 kali 1,5 mm persegi, MCB DC-nya 125 ampere, MCB AC-nya 10 ampere, fusenya 125 ampere, SPD 60 volt DC dan 125 volt AC. Groundingnya kurang lebih 5 ohm. Nah, adapun tata letak dan instalasi, yang dimana diagram alirnya, panel surya diarahkan ke SCC, SCC disalurkan ke baterai, dan baterai disalurkan ke beban. Beban yang digunakan yaitu pompa, sprayer, dan lampu. Dari tata letak yang sudah dibuat, kita mendapatkan data pemasangannya. Sudut kemiringannya 14 derajat, azimutnya 8,5 derajat, luas areanya 1000 meter persegi, jumlah panel yang digunakan 2 unit. Sistem ini bekerja secara mandiri tanpa menggunakan jaringan dari PLN. Selanjutnya, analisis ekonomi atau biaya investasi. Yang pertama, panel surya sebanyak 2 unit seharga 4.198.000, SCC seharga 58.000, baterai lithium 817.000, proteksi 35.000, struktur penyangganya 542.000. Jadi total keseluruhannya 6.496.246 rupiah. Analisis penghematan dan BEP. Produksi energinya, yang dimana harian memiliki total energi 36.819 watt hour. Terus tahunannya sekitar 13 juta kilowatt hour. Perbandingan biaya. Dibandingkan PLN, BEP sangat cepat dibandingkan dengan teori, kurang relevan. Perbandingan biaya. Dibandingkan PLN, BEP sangat cepat, kurang relevan dibandingkan menggunakan BBM, genset BBM. Biaya genset per tahun sekitar 125 juta, biaya penghematan per tahunnya 80 juta, dan BEP-nya kurang lebih 1,57 per tahun. Itu sangat layak. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran.
kesimpulannya, perhitungan kebutuhan energi yang akurat sama dengan dasar utama keberhasilan sistem. Yang kedua, potensi surya lokasi sangat baik, mendukung operasi PLTS optimal. Yang ketiga, sistem off-grid dirancang mandiri, cocok untuk lahan pertanian terpencil. Dan yang keempat, spesifikasi komponen disesuaikan beban dan kondisi lokasi untuk keandalan tinggi. Sarannya yang dapat disampaikan, hitung daya awal atau starting power pompa dengan teliti karena nilainya lebih besar dari daya operasi agar sistem tidak gagal bekerja.